Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Danur Rosda bersama saya Danur. Dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membeli sebuah domain dan hosting. Jadi setelah kalian menonton video kali ini, paling tidak nantinya kalian akan memahami mengenai apa itu domain dan hosting, dan juga kalian bisa membeli sebuah domain dan hosting sendiri. Nah, bicara mengenai domain dan hosting, mungkin untuk kalian yang masih awam atau pemula bingung apa itu domain dan hosting. Nah, agar kalian bisa memahami apa itu domain dan hosting, kalian bisa menganalogikan sebuah rumah itu seperti sebuah website yang terdiri dari alamat, bangunan fisik, dan juga isian rumahnya. Jadi misalnya kita ingin ngajak teman kita bertamu ke rumah kita. Kalau misalnya teman kita ini belum pernah ke tempat kita sama sekali, maka hal yang pertama kita lakukan adalah kita memberikan alamat rumah kita kepada mereka. Yang mana nantinya alamat ini akan dijadikan patokan oleh teman kita untuk berangkat dari tempat dia ke rumah kita. Lalu yang berikutnya setelah dia sampai ke alamat kita, maka syarat yang berikutnya adalah agar kita bisa menjamu mereka di rumah kita perlu ada bangunan fisiknya. Ya, karena kalau tanpa bangunan fisik, misalnya cuma tanah doang, maka ya teman kita kan nanti akhirnya ya kepanasan atau mungkin tidak ada tempat berteduh gitu. Lagian juga kan yang namanya bertamu pasti ada bangunan fisiknya ya. Lalu setelah kita bertegur sapa dengan teman kita, terus kita berbasa-basi lalu kita ngajak masuk, maka barulah dia bisa melihat segala isi yang ada di rumah kita. Kita punya sofa, kita punya TV, kemudian kita bisa menyajikan makanan dan minuman dengan cangkir dan piring. Nah, sekarang bayangkan jika kita hanya punya alamat, bangunan fisik, kemudian tanpa isian rumah. Maka situasi bertamunya jadi awkward ya, karena mungkin teman kita akhirnya duduk di lantai, kemudian kita tidak menyediakan apa-apa gitu ke mereka. Nah, hal ini bisa kalian bayangkan juga ke sebuah website. Jadi kalau misalnya kita ingin ada pengunjung ke website kita, maka mereka perlu tahu dulu alamat website kita, yang mana dalam hal ini adalah domain. Jadi domain website nantinya akan diketikkan di browser mereka, kemudian kalau mereka klik enter, maka browser akan mencarikan website dengan nama domain tersebut. Kalau kita hanya punya domain, browser akan menghasilkan pesan error karena ya domain tersebut tidak terhubung dengan hosting manapun. Nah, kalau kita hanya punya domain dan hosting saja, browser akan menghasilkan pesan website under development atau dalam pengembangan. Nah, untuk bisa mengunjungi atau menampilkan sebuah website satu halaman penuh, kita perlu mengisi hosting kita dengan konten-konten, kemudian kita tata sedemikian rupa sehingga bisa diakses dengan mudah dan juga enak dilihat. Jadi berdasarkan analogi yang udah kita diskusikan barusan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa domain itu adalah nama website atau alamat website, sementara hosting adalah tempat penyimpanan data website. Jadi kita mesti memiliki dua hal ini sebelum kita akhirnya bisa membuat sebuah website. Nah, sebelum saya menunjukkan kepada kalian mengenai tutorial cara membeli sebuah domain dan hosting, saya perlu menyampaikan pada kalian beberapa tips dalam memilih nama domain. Yang pertama, usahakan menggunakan .com atau .id. Kalau misalkan bisnis kalian umum, all shop, atau mungkin blog pribadi, bukan yayasan atau sekolah, maka usahakan gunakan .com atau .id. .com atau .id ini nama lainnya adalah top level domain atau biasa disingkat TLD. Yang mana nantinya nama website kita akan selalu mengekor ke TLD ini. Nah, ada banyak jenis TLD, ada .com, ada .id, .net, .org, .xyz, .online, .store, .co.id, .webid, .myid, dan masih banyak jenis TLD yang lainnya. Nah, kenapa saya sarankan kalian untuk menggunakan .com atau .id? Karena .com atau .id ini adalah TLD yang sering atau umum digunakan oleh orang-orang dan orang-orang sudah terbiasa gitu ya, sudah familiar dengan dua TLD ini. Jadi kalau bisnis kalian umum bukan sekolah atau yayasan, ya pakai dua ini aja kayak gitu. Lalu yang berikutnya adalah buat nama domain kalian menjadi ringkas serta mudah disebutkan dan diingat.
Jadi, nama domain yang ringkas ini akan memiliki keuntungan tersendiri. Jadi, kalau misalnya ada seorang pelanggan atau klien yang puas dengan produk atau jasa kita, ketika mereka mereferensikan website kita kepada orang lain, mereka mudah mengingatnya dan juga akhirnya mereka mudah menyebutkannya kepada temannya. Yang mana dari referral itu nanti akan ada pengunjung-pengunjung baru yang nanti berujung pada misalkan penjualan atau sales baru. Bayangkan kalau misalkan kalian punya domain dengan nama yang ribet, kemudian susah diingat, panjang, terus ada tanda tanda hubungnya. Itu akan membuat orang lain susah mengetik, susah mengingat, dan juga ya susah disebutkan juga ya. Mereka juga ada kecenderungan mungkin salah menyampaikan nama website kita kepada orang lain kayak gitu. Kalau sudah begitu kan akhirnya kita sendiri yang rugi. Kenapa kita buat nama domain justru yang ribet-ribet kayak gitu. Jadi buat menjadi ringkas, kemudian mudah disebut dan mudah diingat. Lalu tips yang berikutnya dari saya adalah usahakan ada nama brand bisnis dan jenis bisnisnya di domain. Jadi kalau kalian bisnisnya adalah fashion muslimah, kemudian nama bisnisnya adalah Yulia misalnya, maka jangan pilih domain yulia.com aja, tapi juga selipin misalkan yuliahijab.com atau yuliajilbab.com mungkin ya, kayak gitu. Karena kalau yulia.com aja, ya itu nanti akan membuat orang bertanya-tanya ini domain tentang apa gitu. Dan mungkin kalau orang sudah bertanya di awal, nggak nutup kemungkinan mereka juga akan males, karena kan untuk mengetahui ini website apa, ya mereka butuh effort kan buat ngebuka websitenya. Mereka harus ketik domain, kemudian klik enter, terus juga mereka butuh paket data. Tapi beda halnya kalau misalnya kita udah selipin Yulia Hijab, maka orang juga udah langsung mengasosiasikan nama domain tersebut dengan toko online yang menjual hijab atau fashion muslimah. Jadi ada baiknya kalian menyertakan nama brand bisnis beserta jenis bisnisnya untuk memudahkan orang lain mengasosiasikan brand bisnis kita dengan jenis bisnis yang kita garap. Nah, ini ada beberapa contoh, yaitu ada sekarnotaris.com, kemudian ada osdalofom.com, dan yang terakhir yang udah saya sebutkan barusan yuliahijab.com. Nah, sekarang kita lanjut ke tutorial bagaimana cara membeli sebuah domain dan hosting dari provider. Saya di sini menggunakan domainesia.com. Untuk alasan kenapa saya pakai domainesia.com itu saya jelaskan di video sebelumnya. Saya udah pakai domainesia.com tuh dari 2016. Kalian bisa langsung masuk ke domainesia.com melalui browser kalian atau melalui link yang ada di bawah video ini. Nah, pada contoh kali ini saya akan membeli sebuah domain namanya Belajar IM. Ketika saya ketik Belajar IM di kotak pencarian yang ada di Domainesia, maka Domainesia akan mencari kemudian menampilkan beberapa pilihan domain yang tersedia atau yang tidak tersedia. Ini cuma ada 8 pilihan, tapi kalau kita mau lebih dari 8 ini, kita tinggal klik aja link yang ada di bawah, lihat promo domain selengkapnya. Dari Domainesia juga ada 3 pilihan harga teratas ya. Ini ada .com, itu harganya 129.000 setahun, .xyz 11.000, kemudian .online 14.000. Dan harga belum termasuk PPN 10%. Kemudian di kolom bawahnya itu ada banyak banget ya pilihan domain dengan TLD yang berbeda. Kalian bisa pilih sesuka kalian. Tapi ya saya sarankan sih cukup pakai yang .com atau .id itu juga udah bagus sih dan mudah diingat juga kan. Nah, karena .com ini tidak tersedia dan untuk keperluan tutorial kali ini saya sudah janjikan sebelumnya di video intro bahwa untuk modal belajar cara membuat website berbasis WordPress untuk pemula ini nggak lebih dari 50.000, maka saya di sini akan membeli belajarim.xyz yang harga domainnya 11.000. Nah, kalian juga bisa pakai yang .xyz atau kalian bisa pilih yang lain .online, .site. Kalau kalian mau langsung ke website utama kalian yang kalian udah punya bisnis offline sebelumnya itu nggak masalah juga, misalkan langsung pakai .com atau .id. Ini harganya 249.000, bebas, tapi untuk video kali ini saya akan pakai yang .xyz. Kalau kalian hanya ingin mendaftarkan domain aja, tinggal klik
tombol daftarkan domain di sini. Tapi kalau kalian mau pesan paket hostingnya juga, maka klik tombol pesan paket hemat. Saya klik tombol pesan paket hemat. Lalu Domainisia akan menampilkan rincian pembelian paket hosting. Secara default, Domainisia akan menampilkan paket hosting Super 2 GB. Ini setahunnya 316.800 setelah dipotong dari 396.000. Ini potongannya otomatis 20%. Kemudian karena kita maunya biayanya nggak lebih dari 50.000 untuk belajar WordPress, maka saya sarankan kalian pilih yang ekstra 750 mega, kemudian siklusnya 1 bulan. 1 bulan ini cukup untuk belajar karena ya insya Allah nggak lebih lah, paling hanya seminggu atau 2 minggu kalian udah selesai belajar WordPress melalui video tutorial dari saya. Nah, untuk lokasi server ini kalian bisa pilih berdasarkan audiens kalian. Kalau audiens kalian mayoritas ada di Indonesia, maka pilih dari Jakarta. Kalau misalkan ada di US, pilih Dallas. Kalau banyakkan di UK, audiensnya pilih London. Tapi kalau misalkan campuran antara audiens Indonesia dan juga kalian berharap ada audiens dari luar Indonesia, maka bisa pilih yang Singapura. Tapi untuk tutorial ini saya pilih yang Jakarta. Kemudian setelah dipilih, maka ini totalannya ada di sebelah kanan, 16.000 ditambah 11.000, kemudian ini totalannya 27.000. Ini belum termasuk PPN 10%. Kemudian ada pun pilihan tambahan ya, kalian bisa klik ini add-on DNS Zone Manager gratis. Kita langsung klik aja, kemudian langsung pilih masukkan troli. Nah, ini karena saya udah login ya pakai email yang udah saya punya akunnya di Domainisia, jadi nggak perlu daftar lagi. Tapi kalau misalkan kalian belum login ke Domainisia, kalian bisa daftar, ada pilihannya di bawah sign in, atau misalnya buat baru gitu, nanti kalian tinggal isiin aja. Itu juga formnya atau isiannya lumayan singkat, cepat juga untuk bikin akunnya di Domainisia. Kemudian kalau kalian sudah sign in, nanti ada rinciannya di troli. Ini rincian harganya dari 31.000, potongannya 4.000, PPN 10%-nya 2.700, maka total pembayaran 29.700. Kemudian ada poin sebesar 13 poin. Nah, ini adalah poin loyalty ya. Jadi kalau misalnya kita semakin banyak belanja di Domainisia, maka poin kita akan bertambah, yang mana nantinya poin ini bisa kita pakai untuk beli domain gratis, hosting gratis, atau beli kupon diskonnya aja juga bisa. Kemudian di sini ada kuponnya paket hemat. Kemudian ada rinciannya, potongan 20% untuk hosting selamanya. Nah, kalian juga bisa pakai Korting 20. Ini sebenarnya sama aja ya efeknya. Nanti ada potongan 20% hosting selamanya, cuma ini adalah kode referral jadi dari saya. Jadi nanti Domainisia akan mendaftarkan akun kalian berdasarkan kode referral ini. Dan efeknya adalah nanti saya akan mendapatkan komisi dari setiap pembelian yang kalian lakukan di Domainisia. Dan saya akan berterima kasih kalau kalian melakukan pendaftaran pakai kode referral ini. Lalu kalau sudah, klik tombol di bawah saya telah selesai membaca, memahami dan menyetujui TOS-nya, terus klik selesaikan dan bayar. Terus invoice-nya muncul. Di sini ada beberapa pilihan pembayaran, ada Mandiri, BCA, virtual account, kemudian kartu debit, kredit, terus PayPal. Ini ada Kris ya untuk Gojek, OVO, Dana dan link aja. Terus bisa juga lewat Indomaret atau Alfamart. Kemudian di sini ada nomor rekening tujuan dan juga nama pemilik rekening. Terus di sini ada untuk aktivasi instan, tuliskan berita transfer. Nah, saya kalau pakai Mandiri tulisin berita transfernya pakai ini. Ini untuk membantu pihak Domainisia untuk verifikasi lebih cepat kayak gitu. Jadi kalau kita nulis kode ini atau angka ini di berita transfer, itu insya Allah sih nggak sampai 10 atau 15 menit tanpa kita harus konfirmasi, itu akan dikonfirmasi oleh pihak dari Domainisia-nya. Terus di sini ada invoice-nya ditujukan untuk siapa, kemudian pembayaran untuk siapa, terus ada rinciannya, kalian bisa pastikan ulang. Ini ada kode diskonnya pakai Korting 20, diskonnya 4.000,
Kemudian rinciannya untuk hosting 750 MB, hosting ekstra, ini selama 1 bulan tuh ya siklusnya, dari bulan Juli tanggal 30 ke tanggal 29 bulan Agustus 2020, itu Rp20.000. Kemudian untuk domain registrationnya selama 1 tahun itu 11.000, maka totalnya plus PPN jadi 29.700. Kemudian kalau misalnya kalian nggak nulis ini, nanti kan kalian tinggal transfer aja ya ke Dominesia. Tapi kalau kalian nggak nulis berita transfer, kalian bisa konfirmasi manual ya ke Dominesia. Caranya klik ini, cek pembayaran. Terus kan sama Dominesia nggak kebaca tuh, ya iyalah karena kita juga kan misalnya nggak apa ya, kita transfer tapi nggak pakai kode berita ini, jadi ya kita harus konfirmasi manual. Ini nanti akan muncul linknya di sini, tinggal kita klik aja, atau langsung kunjungi dominesia.com/konfirmasi. Ini adalah halaman konfirmasinya, kemudian kita isi formnya, formulirnya, tinggal isi aja sesuai dengan data yang kita punya, mulai dari nama rekening ke pengirim, kemudian juga jumlah pembayarannya berapa, terus tinggal klik kirim. Maka ya insya Allah nggak ada 15 menit lagi atau nggak sampai 30 menit lah, nanti kita akan dikonfirmasi pembayarannya sama Dominesia, kemudian kita akan dikirim akses cPanel oleh Dominesia. Dan akses cPanel ini yang nanti akan kita gunakan untuk menginstal WordPress di hosting kita. Jadi setelah kalian bayar invoice kemudian konfirmasi, tinggal tunggu aja tuh akses cPanelnya. Atau kalian juga bisa coba juga nih fitur chat di Dominesia. Ini fitur chatnya saya pakai di versi desktop atau PC ya, PC atau laptop lah. Kalau kalian aksesnya dari PC atau laptop, nanti tampilannya seperti ini. Kalian bisa kirim pesan kepada mereka. Dan ini adalah salah satu fitur yang saya suka dari Dominesia, karena saya merasa seperti berinteraksi dengan orang gitu, karena kan mereka juga nyantumin foto, nyantumin nama, dan ketika saya chat sama mereka tuh beda ini ya, beda auranya gitu, beda aura, kemudian beda gaya bicara mereka, jadi benar-benar ngomong sama orang lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak akses dari PC atau laptop, misalnya lewat smartphone, maka tombol yang tersedia tombol WhatsApp. Dan kalau misalkan kalian ngetik, halo, saya mau konfirmasi pembayaran untuk invoice. Saya invoice berapa gitu. Ya nanti sama customer service Dominesia akan diarahkan ke sini juga nih. dominesia.com/konfirmasi. Ya kalau kalian mau ngetes seberapa nyaman ya komunikasi sama customer service, nggak apa-apa dicoba aja gitu. Meskipun kalian udah tahu prosesnya. Misalnya kalian pengen dilayani lah, nggak apa-apa dicoba aja. Oke, itu aja. Insya Allah kita akan lanjut ke video berikutnya ya. Kalau kalian udah punya akses cPanelnya dari Dominesia. Terima kasih yang udah nonton, like dan subscribe kalau bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah. Saya Danur, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.